Halo saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Emas. Dan kiranya saudara tetap sehat, bugar, segar. Dan pastinya saudara harus menjaganya untuk itu semua. Dan kalimat selanjutnya dalam doa Bapa kami masih tentang boleh minta. Minta hal yang duniawi, minta diampuni, dan sekarang minta agar janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Waduh, saudara ya. Kenapa kita perlu minta untuk tidak dibawa ke dalam pencobaan, dibawa ke dalam ujian, dibawa ke dalam persoalan-persoalan yang menuntut kita untuk menyelesaikannya. Seperti anak sekolah yang diuji itu, saudara ya. Kenapa sih kita harus memohon itu kepada Tuhan? Ya karena saudara, diuji itu enak nggak? Ya enak nggak enak, saudara ya. Enak nggak enak, saudara ya. Karena ketika orang diuji, dia harus berhadapan dengan soal-soal. Ketika orang diuji, dia harus berhadapan dengan masalah-masalah. Ketika orang diuji, dia harus berhadapan dengan pergumulan. Dan dia, kalau lulus, berarti dia harus menyelesaikannya dengan baik. Untuk mendapatkan nilai baik, harus menyelesaikannya dengan baik. Dan itu butuh yang namanya kemampuan. Jadi artinya pencobaan jadi persoalan yang tidak mudah buat kita. Dan kita minta pada Tuhan, jangan sering-sering dicobai, nggak kuat Tuhan. Nggak mampu, nanti aku gagal terus. Walaupun itu nggak bisa dihindari, saudara. Saudara nggak bisa menghindari itu. Artinya dalam logika yang lain, Tuhan ingin mengatakan begini, bahwa ujianmu, pergumulanmu, cobaan yang kamu hadapi, persoalan-persoalan yang kamu hadapi adalah cara agar kamu naik kelas. Cara agar kita, saya dan saudara, mengetahui untuk apakah tetap di level ini, atau sudah naik setengah, atau naik 1, atau naik 10. Dan salah satunya adalah ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Ada pencobaan atau tepatnya ujian di dalam kehidupan kita. Nah, selain itu saudara, ada persoalan yang juga tidak kalah serunya ini saudara ya. Nah, pencobaan itu salah satunya adalah godaan si jahat, godaan si iblis. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Si jahat itu maksudnya adalah iblis itu, saudara. Karena dia nggak pernah diam, dia nggak pernah berhenti untuk menjatuhkan saudara. Penggambaran iblis seperti seekor singa itu sangat tepat, saudara. Saya sering nonton acara-acara di televisi itu ya. Jadi singa yang badannya besar itu kalau balapan lari dengan rusa, dengan wild the beast gitu ya, tentu kalah. Kalau start bareng mereka kalah. Gitu kan? Nah, singa itu harus sedekat mungkin, mengendap-endap sedekat mungkin dengan rusa. Sampai dia ada dalam jarak terkam. Nah, membuat jarak itu dekat berarti harus mencari tahu lengahnya rusa. Kan nggak mungkin singa tergopoh-gopoh dari jauh datang, wah, ya rusanya udah kabur duluan, saudara ya. Jadi dia pasti mengendap-endap betul-betul sampai rusa ini nggak tahu. Dan ketika rusa ini lengah, betul-betul lengah, dia sergap. Nah, udah tinggal pendek, dia nggak siap, ini lebih siap, jadi dapatlah. Walaupun saudara, yang saya ketahui, dari 10 sergapan, itu paling hanya 1 kali yang berhasil. Jadi juga tidak mudah. Cuman, saudara, rusa lebih mudah ditangkap, rusa dalam keadaan sangat lengah, yaitu ketika dia di padang rumput yang hijau, yang segar airnya, yaitu pada saat makan dan minum. Nah, kan? Ini kan sebuah pesan penting, saudara. Pada saat saudara makmur, banyak berkat, ya, banyak diberi karunia oleh Tuhan, hati-hati loh.
Jangan lengah menikmati itu seperti rusa yang sedang makan, rusa yang sedang minum, tiba-tiba wah, si jahat datang dan sudah diterkam. Hati-hati. Ketika saudara penuh dengan berkat, tetaplah cari Tuhan, lawan yang imbang dari si jahat itu. Nah, saudara ya, lawan yang imbang dari si jahat itu. Ya, karena si jahat itu juga punya kuasa. Iblis itu juga punya power, saudara. Dan saya merasakan lebih sering kita kalah kalau face to face dengan iblis. Ya, lebih baik kita minta Tuhan agar Tuhan tolong hadapi iblis ini karena aku terlalu lemah, aku tidak sanggup. Hanya Engkau yang sanggup. Lebih baik aku percaya Engkau mampu, aku percaya Engkau sanggup daripada aku percaya diri untuk melawan iblis. Lebih baik percayaku padamu, bukan percaya diri, percaya kepada diri sendiri. Lebih baik percayaku kepadamu Tuhan untuk menaklukkan iblis. Dan aku akan setia mengikutimu, besertamu, berada di belakangmu, mengikutimu saat-saat menaklukkan iblis itu. Yang penting kita dekat pada Tuhan, maka iblis akan lari. Masih dengan saya dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.